selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Bersama aku Salma Dia Saputri di acara video podcast Cuka, Cuap-Cuap Karir episode kedua dengan tema Prepare Your Paper. Tentunya teman-teman semua di sini, teman-teman mahasiswa maupun alumni perlu sekali nih mempersiapkan paper sebagai salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi untuk ke jenjang karir yang lebih profesional lagi. Dan cuap-cuap karir kali ini juga tentunya selalu mengundang pembicara atau narasumber yang super kredibel dan keren banget. Di sini aku sudah bersama Ibu Kiki. Halo Ibu Kiki. Halo Ayah. Apa kabar Ibu? Baik. Ibu sebelumnya boleh dong perkenalkan terlebih dahulu. Oke. Hai semuanya, nama saya Kiki. Sekarang saya juga membantu di CDC Unpad ya, Pusat Pengembangan Karir Unpad, dan base-nya sebetulnya di Fakultas Psikologi Unpad dengan tema riset atau kepakarannya juga di karir dan kesiapan kerja untuk teman-teman mahasiswa yang baru akan lulus. Seperti itu. Oke, baik. Aku mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk Ibu udah mau jadi narasumber kita hari ini. Sama-sama. Oke. Seperti yang udah aku mention tadi, bahwa tema hari ini adalah Prepare Your Paper. Jadi serba-serbi tentang paper nih, mulai dari lamaran kerja, CV, resume, dan lain-lain. Dan aku mungkin udah memiliki beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman di rumah juga udah tanyain juga nih Ibu. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Apa aja sih berkas administrasi yang umumnya perlu dipersiapkan untuk pelamar kerja? Berkasnya ya. Nah, ini banyak betul sebetulnya ya sebenarnya. Cuman pasti teman-teman udah bisa menebak ya kira-kira apa aja. Yang pertama memang kaitannya dengan akademiknya gitu ya. Jadi si nilai itu transkrip nilai, kemudian ijazah, kemudian juga sertifikat yang kita punya sepanjang kita berkuliah, sepanjang kita melakukan berbagai kegiatan, itu perlu masuk. Kemudian berbagai macam hal prestasi yang memang kita punya gitu ya, itu perlu masuk. Karena intinya sebetulnya CV itu kan menggambarkan diri kita ya, sebetulnya ya, menggambarkan diri kita, bagaimana kualitas diri kita. Jadi apapun yang kita rasa itu akan menunjang untuk menggambarkan diri kita dengan positif dan berkualitas, itu yang harus masuk, gitu. Baik, selain CV, tentunya portofolio juga perlu gak Ibu? Ya, sebetulnya di dalam CV itu ya portofolio juga ya sebetulnya ya. Cuman ada beberapa company yang memang meminta secara spesifik, ada juga yang enggak. Gitu ya, yang biasanya spesifik itu adalah yang memang target tugasnya itu biasanya spesifik juga, misalnya di bidang desain gitu ya misalnya, kemudian dia harus melampirkan pekerjaan apa saja yang pernah dia lakukan atau project-project yang pernah dia lakukan yang kaitannya di bidang desain. Nah, itu sebetulnya memperkuat skill ya sebetulnya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan kedua. Gimana sih caranya menulis surat lamaran kerja ini supaya menarik dan dilirik gitu sama HR? Lamaran kerja atau CV-nya? Lamaran kerja. Lamaran kerja ya, oke. Nah, lamaran kerja dan CV sebetulnya kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Kalau lamaran kerja berarti kita ngetok pintu dulu kan ya istilahnya ya, ngetok pintu dulu supaya kita introduce diri kita, ini saya mau melamar gitu ya. Nah, dari situ sebetulnya nggak ada pakem khusus ya. Yang penting jelas di situ kita siapa, lulusan mana, kemudian juga kita melamar sebagai apa, dan apa saja yang perlu dikonsider oleh employer ketika melihat CV kita nantinya. Itu aja yang penting sebetulnya. Oke, baik. Selanjutnya, apa sih yang membedakan CV dan resume? Karena biasanya rada ketukar-ketukar nih kita. Jujur aku sendiri sebagai mahasiswa masih suka ketukar resume sama CV itu apa sih bedanya? Gak banyak berbeda ya, hanya saja itu penyajiannya saja. Kalau CV mungkin lebih ringkas ke pointers, kemudian jadi lebih ringkas ke poin-poin dan per bagian-bagian. Tapi kalau resume itu kita cerita, deskripsi tentang diri kita yang memang sebetulnya diambilnya dari CV juga gitu ya. Jadi memang kalau resume kita lakukannya atau kita bikinnya dengan deskripsi, dan itu lebih fokus ke kualitas diri kita sebetulnya. Kalau CV kan kita bisa tampilkan dari sisi latar belakang pendidikan, kemudian organizational experiences gitu ya, kemudian pengalaman kerja segala macam. Nah, kalau di resume itu memang akan lebih banyak
apa aja sih yang kira-kira menunjang kualitas diri kita untuk di pekerjaan tersebut secara deskriptif, kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya nih, tadi kan Ibu mention tentang peran sertifikat gitu ya, mention sertifikat sebanyak yang kita punya gitu kalau bisa dimasukin. Nah, peran sertifikat ini tuh dalam proses seleksi berkas tuh sangat penting nggak sih Bu gitu? Gimana nih kalau orang-orang yang nggak punya sertifikat itu kayak gimana? Harus punya. Jadi maksudnya gini ya, karena tadi nih CV ini adalah rekam jejak kehidupan dan kualitas kita selama di perkuliahan gitu ya, di akademik itu ngapain aja dan non akademik tentu saja. Jadi sebetulnya mengisi CV itu nggak mulai dari ketika kita mau lulus ya sebetulnya, tapi mulai dari awal kita masuk ke perguruan tinggi sebetulnya gitu. Nah, di mana sertifikat-sertifikat tadi sebetulnya akan melambangkan kualitas kita sampai sejauh mana sih gitu ya. Kalau sertifikatnya hanya semuanya peserta dan anggota, jadi beda nilai lebihnya dengan sertifikat yang misalnya kita ngasih materi di mana misalnya, kemudian kita sebagai leader di mana misalnya, atau kita punya prestasi sebagai apalah menang apa gitu ya, atau kompetisi di mana gitu, itu akan beda nilainya. Jadi bukan hanya pada banyaknya sertifikat ada 20, 30, enggak. 5 aja, 3 gitu ya, asal itu memang matters, apa yang kita lakukan itu akan lebih powerful gitu ya. Berarti emang untuk sertifikat tuh benar-benar se-powerful itu gitu ya, harus penting, dan teman-teman juga berarti dari sekarang mulai mengumpulin sertifikat-sertifikat yang bagus berarti. Oke, nah selanjutnya apa sih hal yang paling menarik yang biasanya disukai oleh HR dalam menyeleksi berkas administrasi? Yang paling menarik adalah yang paling profil pribadinya menarik. Nah, dilihatnya dari mana? Dari kualitas si CV-nya dia itu tadi gitu ya. Beberapa memang HR nggak suka yang terlalu bunga-bunga. Itu kalau dari segi tampilan ya, sederhana itu dari segi tampilan. Tapi kemudian kita sebagai HR, saya lihat juga gitu ya bahwa bukan hanya itu yang dinilai, tapi lebih ke kualitas pribadinya. Misalnya sesederhana misalnya IPK-nya minimalnya berapa. Tapi kemudian pengalaman apa yang pernah dia dapat sehingga menunjang si pekerjaan ini gitu. Dan seberapa kuat ya pribadinya sehingga dia bisa cocok di pekerjaan ini. Nah, itu juga akan kelihatan di CV sebetulnya. Gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya adalah apa sih yang membedakan cover letter dengan surat lamaran kerja, Ibu? Cover letter itu pengantar ya. Pengantar ketika kita mau ketok pintu buat ngelamar kerja gitu. Jadi sebetulnya mirip-mirip aja, sama aja. Cover letter mah terminologi di bahasa Inggrisnya, kalau surat lamaran kerja ya yang kita dengar sehari-hari ya. Sebetulnya sama aja. Jadi kalau itu intinya memang pengantar dulu bahwa kita siapa dan kita akan melamar ke bagian mana karena apa saja gitu aja sebetulnya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini balik lagi ke CV nih, Ibu. Bagaimana sih agar CV tetap menarik meskipun tidak memiliki pengalaman? Caranya, Ibu? Kalau nggak punyanya adalah pengalaman kerja, itu nggak apa-apa. Karena kan masih awal ya wajar kalau nggak punya pengalaman kerja. Tapi kalau nggak punya pengalaman organisasi sama sekali, dan misalnya hanya di akademik saja, itu mungkin yang dikonsider lebih panjang gitu ya oleh si employer-nya gitu. Karena kalaupun misalnya nggak apa-apa deh memilihnya nggak organisasi, tapi ada aktivitas akademik yang lain, misalnya dia fokus di riset gitu misalnya, dan kebetulan si lembaga yang dia lamar ini memang fokusnya ke sana, ya nggak apa-apa juga gitu, relevan gitu artinya. Tapi sebetulnya dengan informasi yang kita tahu bahwa ketika kita mengikuti tidak hanya kuliah saja, tapi experience-nya banyak di bidang apapun, itu sebetulnya akan membuat kita punya soft skill yang lebih banyak. Jadi dasarnya kayak gitu ya. Oke, jadi penting banget ya Bu, sepenting itu pengalaman dan akademik dan non-akademik harus seimbang. Betul, betul. Oke.
Oke, baik. Selanjutnya, Ibu, apakah dalam seleksi berkas ini urutan berkas yang dikumpulkan mempengaruhi penilaian HR atau tidak? Enggak sih ya, enggak terlalu ya. Karena apalagi sekarang bukan yang pakai kertas gitu ya, pakai kertas, pakai map gitu, enggak. Tapi lebih ke digital semuanya. Jadi yang penting lengkap, kemudian informasi-informasi yang mereka butuh tahu tentang kualitas diri kita itu ada gitu. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya pertanyaannya, adakah hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dituliskan di dalam surat lamaran kerja, portofolio ataupun CV ini? Apa aja sih don'ts-nya, Bu? Apa ya, yang nggak relate aja pokoknya ya, yang nggak nyambung sama apa yang mau kita tawarkan gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelamarnya ke bagian desain, terus kemudian kita tuliskannya misalnya pengalaman yang jauh gitu ya dibandingkan dengan itu, terus employer mau dapat informasi apa? Kan gitu ya sebetulnya. Atau pacarnya berapa terus ditulisin, kan nggak nyambung ya, jadi jangan gitu. Jadi jangan tulis informasi-informasi yang tidak perlu berarti. Betul. Oke, baik deh kalau gitu. Selanjutnya, ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir. Apakah surat lamaran kerja, portofolio maupun CV mendapatkan nilai lebih jika dituliskan menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris? Dapat poin plus gak sih, Bu, sebenarnya? Kalau company-nya basisnya adalah international company, ya pasti harus bahasa Inggris dong ya. Tapi kalau company-nya ada di Indonesia dan dia multinational company atau local company di Indonesia, itu nggak jadi mutlak sebetulnya. Pun nanti ketika kita dites, itu akan ada tahapan di mana mereka akan lihat dari sisi IELTS-nya berapa sih, atau TOEFL-nya berapa sih, atau bahkan mereka melakukan si rangkaian itu untuk mengetes bahasa Inggris kita itu di menjadi salah satu rangkaiannya gitu. Oke, baik. Jadi Inggris sebenarnya pakai bahasa Inggris itu poin plus aja berarti, Ibu. Poin plus dan sesuai dengan kebutuhan company-nya gitu ya. Oke, baik. Baik, tidak terasa ternyata Ibu tadi merupakan pertanyaan terakhir dan kita udah di penghujung acara. Semua pertanyaan sudah terjawab oleh Ibu Kiki. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Sama-sama. telah meluangkan waktu dan sharing sama kita, berbagi ilmunya tentang prepare your paper. Dan semoga teman-teman yang menonton di sini terjawab, juga terbantu akan mempersiapkan si berkas-berkas paper untuk karir yang lebih profesional lagi. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, YouTube Pusat Pengembangan Karir Unpad. Jangan lupa di like juga dan follow seluruh sosial media kami, terutama Instagram @karirunpad. Aku Salma Dia Saputri pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.